Horas, selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hurian itu hatta, naing masuk hatta ma parminggota di bagas tabe, alani, tapaserep marohata, martangiang nahohom mahita di bagasan rohata. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 12 ayat sada rodi 2. Jonjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jahoba edde nai baru, ay nunga dipambahin ibana akka halongangan, nunga dipaboton Jahoba hatuaon na, nunga dipapatar ibana hati goran na di adopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rapdo Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, say parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsyaon nature, asa totong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sogot silehonomu tu akan aporsea diho. Amen. Hundul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 562 ayat sada rodi 2.
Tabege mapati ni debata di hari mingguon imasian pati paduahon do lapatanna songonon ma didok disi patik paduahon dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang do na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotung gabe si sombaon manang si oloan dia do lapatan ni odo ikon di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian tu hatta laho mangulahon na hombar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi amen. Marende hita sian buku ende nomor 174 ayat sada rodi tolu. Jonjong Mahita. Tapa serep marohata manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tu joloni habangsa habadiomi manopoti jala mengangguk kondosa nami. Masa jot-jot huarsahi hami ho mar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pahambayanan nami naroai, dang hukakolongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, dibaheni, tamadori masammu jala uhumammu hami tuhamatean salileng nileleng nai, alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami asesan ni dosa nami saluhut na
Sai urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami dohot ala ni goarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham di hami halak nadangolon. Amin. KBG baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo pakaholongin debata di Portibion. Pola do anak na nasasadei di Lehon. Asa unang mago ganup na Porsea di Ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di Ibana. Hasa ngapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ende nomor 438 ayat sada. Tajahama hata ni debata nagabe epistel di hari mingguan imasian buku pangukapon 15 ayat sada rodi opat. Tajahama marsikat sorin di ayat opat rak mahita majaha. Dungi huidama di Banua Gijang tadana asing nabalga jala halongangan adong mapitu suru-suruan naupiok pitu hapor suhon na parpudi. Ai di bagasan nido marujung rimas ni debata. Jadi huida malaut sada songon sorminan na marsaur api. Na jongjong do di topi laut sorminani akan monang maralohon binatangi nang taringo tu gobarana dohot bilangan ni goarna ditiup do akka hasapi ni debata. Jadi di endehon nasida ma edde ni Musa na poso ni debata dohot ende ni biru-birui akka ni nama nabalga jala halonganga do akka ulaumu ale Tuhan debata si gonggom saluhutna na tigor jala nasitong do akka dalammu ale raja ni akka bangso sudehita tung isema naso makka biariho ale Tuhan dohot pasangapon goarmu ai sasada hodo na badia ai na Roma salu bangso marsomba tujolom ai nunga gabe patar aka panguhummu na tigori ima sahatna martua ma akka na tumangion hata ni debata jala nau piopsa. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 724 ayat sada rodi 2.
Jonjong Mahita. Atong taha tidak ko maha porsyaw tay songon nahina tidak ko nidongat ta saha porsyaw di sandok portibion rap mandok mahita au porsya di debata Jahova ido ama pargogo na saha tudosan na tuno palangit daw tano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jahova na sasadai imana ti dumbuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanwa torudung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahova amanai pargogo na sau hatu dosa ni di sima ibana pai mamula sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea titon di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yang Kristen akka nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihataina na mandok mula mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na surasuda amen hundul mahita. Marende Mahita nomor 262 ayat sada do tolu. Huhud tapasaha ma peleata.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Terutama saudara-saudaraku yang sedang isolasi mandiri atau sedang dirawat di rumah sakit karena tertular oleh virus COVID-19. Semangat terus. Tetap bersuka cita, tetap percaya, dan tetap berharap bahwa Tuhan akan segera menyembuhkan kita. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Kantate hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 150, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini di Minggu Kantate ini kita diajak supaya menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Di perikop tadi sampai 11 kali kita diajak pujilah Dia. Mengapa saudaraku? Karena dosa, karena kematian dan iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkannya, hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan kebangkitan Yesus itulah menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pasti selamat. Bila kita mati nanti, bila kita telah tersedia, bagi kita telah tersedia hidup yang kekal. Itu yang luar biasa, saudaraku. Itulah keajaiban dari Tuhan. Karena itulah kita diajak, mari bernyanyilah bagi Tuhan. Lalu sekarang bagaimana bernyanyi dan memuji Tuhan? Yang pertama, di ayat pertama dikatakan, pujilah dalam tempat kudusnya. Itu berarti bahwa untuk bernyanyi bagi Tuhan, kita harus datang ke rumah Tuhan. Itu mengajak kita supaya kita rajin datang ke gereja. Dan kita juga harus mengajak teman-teman lain untuk turut berkantate di tengah-tengah di dalam gereja kita. Dan harus kita ingat saudaraku, seperti dikatakan di epistel tadi, bahwa kantate kita bagi Tuhan di bait Allahnya di dunia ini, itulah permulaan dari kantate kita kelak di sorga. Karena di sorga itu nanti pekerjaan kita, kegiatan kita hanya satu, yaitu bernyanyi dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan harus kita ingat saudaraku, bila kita bernyanyi di gereja, maka segala puji-pujian hanyalah bagi Allah kita. Ibadah kita seluruhnya harus menjadi milik Allah seutuhnya. Jangan ada yang mengambil kemuliaan sedikit pun untuk diri kita sendiri. Tetapi biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui nyanyian, melalui pujian dan ibadah kita. Dan biarlah kita berkantate dari segenap hati. Jangan asal-asalan. Jangan mulut kita bernyanyi di gereja, tetapi hati kita melayang-layang entah kemana. Tetapi bila kita beribadah di tengah-tengah gereja, biarlah tujuan kita hanya satu, yaitu mempersembahkan persembahan pujian yang terbaik. Yang terbaik, dan itu hanya bagi Tuhan. Bila kita datang beribadah, beribadahlah dengan benar. Jangan main-main, hati-hati.
Mari kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 28b hingga ayat 29 dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan dengan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, memuji Tuhan itu adalah kewajiban kita. Kita dicipta untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitahukan kemasyhurannya. Kita baca di Mazmur 79 ayat 13 dan ayat-ayat yang lain. Di kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Untuk apa? Karena Tuhan kita itu sangat suka menerima puji-pujian dari kita. Itu dapat kita baca di Mazmur 22 ayat 4. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita harus memuji Tuhan karena itu adalah kewajiban kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berkantate itu harus seperti dikatakan di ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai kebesarannya yang hebat. Artinya kita berkantate hanyalah karena kebesaran dan keperkasaan Allah. Karena tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang sudah berinkarnasi di dalam Tuhan Yesus, yang mampu mengalahkan segala kuasa iblis, kuasa dosa dan kematian. Lalu sekarang pertanyaannya, saudaraku, bagaimana caranya supaya puji-pujian kita bagi Tuhan itu semakin hebat? Caranya adalah hitunglah, kagumilah segala perbuatan Allah dalam hidupmu. Kagumilah dan hitunglah terutama keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang penulis, pujian kita adalah tampilan dari iman orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum mengatakan, hanya orang beriman yang mampu berkantate itu. Orang-orang yang benar-benar sudah mengalami dan mensyukuri keselamatan, itulah yang akan mampu memuji Tuhan dengan hebat. Karena itulah minggu kantate ini dimasukkan di minggu Paskah ini. Dengan singkat, saudaraku, kita akan mampu berkantate hanya bila kita mengagumi kehebatan dan keperkasaan Tuhan melalui Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis dan kematian itu. Karena itu, saudaraku, dengan minggu kantate hari ini mari kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya dalam hidupku ini sudah sungguh-sungguh bernyanyi bagi Tuhan? Mengapa saya bertanya tentang itu? Karena Bapak Pendeta Dr. Ander Lumban Tobing, Bishop GKPI almarhum pernah menuliskan begini. Burung yang kecil pun tahu memuji Tuhan melalui kicauannya ketika menyambut fajar datang. Bunga-bunga yang indah pun memberi nyanyian bagi penciptanya. Juga binatang-binatang hutan dan binatang di alam bebas, mereka menyaringkan suaranya memuji Tuhan. Dan di malam hari, jangkrik juga memuji Tuhan menyambut datangnya malam. Bulan memuji melalui sinarnya. Demikian juga dengan semua pohon-pohon di hutan yang bernyanyi ketika ditiup oleh angin. Juga ombak dan gelombang laut bersuara memuji Tuhan. Semua ciptaan itu bagaikan tak terputus bernyanyi, memuliakan, memuji-muji Tuhan Sang Penciptanya.
Karena itu mari kita merenungkannya. Bila semuanya ciptaan tersebut tahu mengucap, memuji Tuhan, bagaimana dengan kita manusia, ciptaan unggulan Allah ini? Bila masih ada di antara kita yang belum sepenuh hati bisa berkantate bagi Tuhan, mungkinkah karena kita tidak pernah bisa merasakan, karena kita tidak bisa menghayati kebesaran dan keperkasaan Tuhan, terutama bila kita tidak merasakan kasih Allah yang tak terhingga, yang memberi kita keselamatan melalui kebangkitan Yesus? Kitalah yang menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, di kondisi pandemi sekarang ini, kita harus semakin banyak, semakin rajin bernyanyi bagi Tuhan. Karena bernyanyi itu mendatangkan berkat bagi diri kita. Karena seperti pernah saya khotbahkan di tahun yang lalu, ada orang yang mengatakan begini, kata-kata itu menyentuh pikiran, musik itu menyentuh hati, tetapi menyanyi itu menyentuh pikiran dan menyentuh hati kita sekaligus. Karena ketika kita menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, maka terasa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak jauh bedanya dengan doa, saudaraku. Ketika kita menyanyikan Tuhan, terasa sekali ada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ada perasaan kita sedang dialiri oleh kuasa Tuhan. Sehingga ada kuasa yang mengaliri diri kita, yang membuat kita tetap bersemangat walau mungkin kita sedang mengalami banyak masalah, atau mungkin kita sedang terinfeksi oleh virus corona ini, atau mungkin terdampak olehnya. Dengan bernyanyi, dengan berkantate itu, maka segala duka, segala beban itu dapat terkikis pelan-pelan tetapi pasti. Dan memang saudaraku, nyanyian itu sangat besar manfaatnya. Kita masih ingat Yeriko itu diruntuhkan oleh Yosua. Bukanlah dengan alat perang, tetapi hanya dengan apa? Yaitu dengan musik, dengan tiupan terompet, dengan sorak-sorai. Kita ingat juga Paulus dan Silas yang diikat dengan sangat ketat di penjara Filipi. Tetapi dikatakan mereka terus bernyanyi dan bernyanyi sehingga Tuhan bekerja membuka rantai dan melepaskan mereka. Kita masih ingat juga dengan Saul yang dihinggapi oleh roh jahat sehingga dia menjadi sangat emosional. Tetapi ketika Daud memainkan harpanya di depannya, roh itu lari meninggalkan Saul, membuat hatinya kembali menjadi tenang. Karena itulah Bapak Martin Luther pernah mengatakan bahwa ketika kita bernyanyi, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, maka si iblis itu akan lari terbirit-birit. Saudaraku, di samping itu, musik itu memberikan kebahagiaan yang tidak putus-putusnya. Dan musik itu mempertajam intelektual manusia. Itu kata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menyanyikan Tuhan akan memberi kita kebahagiaan. Sukacita kita akan terus meningkat. Rasa bosan akan terusir. Apalagi kekhawatiran akan lari meninggalkan kita. Karena itu saudaraku, jangan buang berkat-berkat yang kita bisa terima dengan bernyanyi, dengan berkantate, menyanyikan Tuhan. Teruslah bernyanyi. Jangan pernah berhenti bernyanyi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Sekarang yang terakhir saudaraku, di ayat 3 hingga ayat 6 dikatakan, kita bisa menggunakan segala alat musik untuk memuji Tuhan. Ingat saudaraku, tidak ada alat musik atau jenis musik yang berdosa. Tidak ada. Yang berdosa adalah manusia yang memainkan musik itu.
Segala musik apapun jenisnya, dengan alat apapun, semuanya itu bisa digunakan untuk memuji Allah. Asalkan pujian itu lahir dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Musik pemuji Allah adalah ekspresi, adalah ungkapan dari iman kita. Karena itu dalam berkantate yang terutama adalah iman kita. Ada yang menuliskan begini, sebagai sarana atau instrumen dalam pujian, musik itu bersifat netral. Maksudnya, segala jenis musik dapat digunakan untuk memuji Tuhan dengan catatan kekudusan Tuhan harus tetap menjadi syarat terpenting. Kekudusan Tuhan harus menjadi motivasi yang digerakkan oleh Roh Kudus bagi para pemusik itu. Saudaraku, memuji Allah itu bukan hanya sekedar bertepuk tangan, bukan hanya sekedar bernyanyi dengan mulut, bukan sekedar menari, bukan sekedar memainkan musik, bukan sekedar mengatakan haleluya, haleluya, bukan. Tetapi memuji Allah adalah menggunakan segala daya, segala kemampuan yang terbaik yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan itu bukan hanya di salah satu tempat atau di kondisi yang tertentu saja, tetapi seluruh hidup kita, di tempat kerja kita, di rumah, di sekolah, dimanapun, dalam kondisi apapun, hidup kita harus tetap menjadi puji-pujian, harus tetap bernyanyi, berkantate bagi Allah. Karena itulah ada orang yang pernah mengatakan begini. Ini dari teman kita yang beragama lain. Yang saya kagumi dari orang Kristen itu adalah mereka bisa bernyanyi ketika di hadapan mereka terbujur kaku jenazah orang yang mereka kasihi. Orang percaya itu bernyanyi dalam segala keadaan. Karena itu saudaraku, mari gunakan segala kemampuanmu dengan segala alat musik dan jenis musik yang ada, yang harus didorong oleh iman percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari berkantatelah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan Tuhan Yesus supaya kita juga tetap menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan terus berkantate walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kami yakin akan kebesaran dan keperkasaan-Mu yang telah mengalahkan kuasa iblis, dosa dan kematian melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan mengalahkan, bahwa Engkau Tuhan akan mengalahkan kuasa virus ini beserta seluruh dampak yang diakibatkannya. Ajarlah kami dengan Roh-Mu agar kami memberikan pujian dan ibadah yang terbaik, dan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau mengenal kami umat-Mu ini satu persatu. Engkau tahu apa pergumulan kami, apa kebutuhan kami, apa cita-cita, apa harapan kami. Kami menyerahkan seluruhnya itu ke tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang maha baik akan memberikan yang terbaik bagi kami, baik di keluarga kami, di usaha, di bisnis, di pekerjaan, di studi, dan di seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan yang maha kuasa, berkenanlah memberikan hikmat-Mu bagi pemerintah dan pemimpin kami, agar mereka bisa menjalankan vaksinasi dengan lancar, dan juga bisa segera memulihkan ekonomi dan kondisi sosial bangsa kami. Berikanlah juga hikmat-Mu bagi para ahli, agar obat bagi virus ini bisa segera mereka temukan dan disebarkan. Berkatilah juga saudara-saudara sebangsa kami yang sedang menjalankan ibadah puasa mereka.
Kami mohon Tuhan bangkitkanlah semangat dari saudara-saudara kami yang sedang ditimpa bencana, agar mereka jangan terhanyut dalam kesedihan, tetapi supaya mereka mau bangkit membangun masa depan yang lebih baik. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau sudi memberikan hikmat-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga mereka semakin rajin dan semakin berkreasi untuk melayani domba-domba-Mu. Berkatilah segala usaha memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di HKBP Jati Murni yang bisa menjadi tempat kami untuk melakukan rekaman ibadah online ini. Berkati Huriamu ini, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Huria ini. Terpujilah Engkau Allah besar, Allah Maha Besar dan Perkasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamua kadongan nungata jalo behata ni debatan waik tapasahat mapiliata huhut mared de mahita sian nomor 515 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhut na. Tatangya koma peliata ali di bata manamina di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot na sauli basa na mau diutus hupasahat tami masana ni lehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti totim. Asala putadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami.
hunak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.